Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4 kelompok nomor 12. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Sengaji Hidayatullah, nomor absen 18. Saya Wisnu Desa Putra, nomor absen 34. Saya Muhammad Rafi Farudin Fakih, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan video komik saya yang berjudul Pengaruh Iptek dalam Bidang Politik. Iptek atau yang biasa kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi akan banyak manfaat yang akan didapatkan. Di dalam bidang politik harus mengutamakan aspek demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan. Berikut ini adalah sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek di bidang politik. 1. Menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan atau mengambil isu yang tidak benar, terutama dalam masalah politik. Memang jika ada ketentuan dari pemerintah yang kurang adil, maka kita sebagai warga negara harus memberikan masukan. Memberikan masukan bisa lewat media sosial, tetapi ada kaidah yang harus diperhatikan. Misalnya dalam memberikan kritik harus kritik yang bersifat konstruktif, bukan malah destruktif dan menyudutkan satu pihak. Dua, berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara. Jika ada ketentuan maupun peraturan yang menyimpang dan tidak adil, hendaknya dikembalikan kepada Pancasila sebagai ideologi nasional yang harus ditaati oleh semua warga negara. Tiga, berinovasi dan berusaha membuka jendela dunia dengan adanya kemajuan iptek. Kemajuan iptek menjadikan informasi mengenai apapun akan cepat diterima oleh siapapun. Maka kita harus mempunyai wawasan luas dan menggunakan akal sehat sehingga dapat memfilter informasi sehingga tidak terpengaruh oleh isu yang tidak benar. 4. Tidak mudah terpengaruh dengan berita hoaks mengenai politik di media sosial. Kembali ke poin nomor 3 tadi, bahwasanya akal sehat dan ditambah wawasan luas menjadikan kita manusia yang tidak terpengaruh oleh keadaan di luar diri kita. Memang sekarang media massa menyuguhkan berbagai informasi, tetapi harus kita saling terlebih dahulu. Guna mencapai hal tersebut, maka bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal seperti berikut. Yang pertama, membentuk sikap demokrasi dalam segala bidang. Kedua, menghidupkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Yang ketiga, mereformasi lembaga politik agar mampu menjalankan sebagaimana fungsi dan peranannya. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang adil dan bersih. Serta yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Kesimpulan dari materi di atas, kemajuan iptek memang tidak dapat dibendung, maka kita sebagai warga negara harus mempunyai wawasan luas dan menggunakan akal sehat agar tidak terjerumus ke dalam berita yang tidak benar. Selain itu, demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila harus tetap ditegakkan, karena itu adalah identitas bangsa ini. Pesan dari kita kelompok 12, perbedaan itu boleh, perbedaan juga perlu. Yang tidak boleh yaitu perpecahan akibat dari perbedaan. Di samping saya ada Ayo. Cuk. Mesti aku mantu niki wis. Belajar wong iki. nomor absen 34. Kami dari kelas 12 IPA 4. Campur ditakon niku. Dari kelas 12 IPA 4 kelompok nomor 12.